Sekarang cek aja nama Munarman FPI ISIS. Luar biasa pinter ya, cerdas dalam soal ini saya kira ya. Loh, dia membela saya, tetapi menganjurkan saya itu berurusan dengan urusan hukum yang tidak perlu sebetulnya. Harus dijelaskan. Lah. Enggak, Mbak, Mas Munarman. Harus dijelaskan bahwa tindakan Mas Munarman itu melanggar hukum atau tidak. Yang berkewenangan itu siapa? Bukan kita kan? Bisa dong. Bukan kita dong. Itu peristiwa kan 2015. Ya, saya setuju, Bang. Kemudian kan sudah dari situ kan tidak ada perbuatan-perbuatan pidana. Karena itu kan perbuatannya seminar. Begitu loh. Masa seminar dipanggil? Ya, Pak, nanti aja. Saya pakai sendal, One Team MUI mengatakan, penangkapan Munarman syarat makna Islamfobia. Memiliki gedung-gedung yang tinggi, yang kokoh, benteng-benteng yang kuat. Tapi mereka-mereka itu adalah alladzina taghaw fil bilad. Orang-orang yang sewenang-wenang baik dalam negeri mereka, menata bangsa mereka, umat dan rakyat mereka dengan berlakukan tangan besi, pemaksaan. Umat menjadi bingung. Kebesaran yang pernah terjadi di dunia ini, hadarah atau peradaban yang pernah mengemuka, hanya karena sebuah kesalahan atau dua kesalahan atau tiga kesalahan, mereka bisa hancur berkeping-keping. Jadi terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus bayat yang di Makassar, dan mengikuti bayat di Medan. Ini tidak menguntungkan kita. Mestinya pemimpin itu statementnya ada statement yang membuat kita ini tenang, kita ini makin paham dengan aswajanya. Sebagai anak bangsa, wajib bagi kita untuk menuntut keadilan dan mengawasi proses agar jangan sampai justru yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Jadi mudah-mudahan Munarman tidak menjadi target berikutnya untuk dikandangkan dalam tanda kutip hanya karena dia bersuara keras membela kepentingan FPI karena dia berasal dari organisasi FPI, dan juga keluarga korban yang sekarang pastinya menanti keadilan. One Team MUI mengatakan, penangkapan Munarman syarat makna Islamfobia. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, menyayangkan proses penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman SH. Penangkapan Bapak Munarman oleh tim Densus 88 dengan persenjataan lengkap seperti menghadapi kelompok bersenjata di bulan Ramadan itu tidak mendidik, kontraproduktif, trial by force, dan syarat makna Islamfobia, kata Kiai Muhyiddin kepada Suara Islam Online. Menurut Kiai Muhyiddin, perlakuan terhadap Munarman lebih sadis dari penangkapan gembong narkoba dan koruptor kelas kakap negeri ini. Sebagai warga sipil tidak bersenjata kok, tak diberikan kesempatan untuk memakai sandal atau alas kakinya menuju kendaraan, tanya Kiai Muhyiddin. Hanya dengan tuduhan sepihak yang masih perlu diuji kebenarannya di pengadilan, an innocent person, orang yang tidak bersalah, bisa diberlakukan secara kasar, tambahnya. Ketua Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah itu mengatakan, Islam agama kasih sayang dan punya kode etik dalam memperlakukan manusia. Ini bukan pembelaan, tapi sekedar mengingatkan semua pihak agar menjaga kehormatan seseorang, tandasnya. Tim kuasa hukum FPI pastikan Munarman ditangkap polisi. Suara.com
Tim Kuasa Hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar memastikan jika Sekretariat Umum FPI Munarman ditangkap polisi pada Selasa 27 April 2021. Aziz mengungkapkan saat ini tim Kuasa Hukum FPI tengah mendampingi yang bersangkutan di kawasan Tangerang Selatan. Ia ditangkap, kata Aziz saat dikonfirmasi suara.com pada Selasa. Ia lagi kita dampingi di Pondok Cabe, tambah Aziz. Meski demikian, Aziz belum menjelaskan apa penyebab Munarman ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebelumnya diberitakan pengacara Habib Rizik Syihab Munarman dikabarkan ditangkap Densus 88 anti teror Polri, ditangkap di rumahnya di Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan. Berdasarkan informasi, Munarman ditangkap sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore tadi. Dia ditangkap lantaran diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Ya benar, kata Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat mengkonfirmasi soal kabar penangkapan tersebut. Kekinian tim Densus 88 anti teror Polri dikabarkan tengah melakukan penggeledahan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Munarman ditangkap polisi terkait terorisme. Jakarta, CNN Indonesia. Polisi menangkap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman pada Selasa 27 April 2021. Kapolsek Tanah Abang AKBP Singgih Hermawan membenarkan penangkapan tersebut. Ya, benar, ditangkap, ucap Singgih saat dikonfirmasi. Dari keterangan yang dikonfirmasi, Kadif Humas Irjen Pol Argo Yuwono, Munarman ditangkap terkait tindak pidana terorisme. Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, katanya. Sebelumnya, Munarman sempat muncul saat ada temuan benda mencurigakan bertuliskan FPI Munarman ditemukan di warung yang berlokasi daerah Limo, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu 4 April malam. Benda mencurigakan itu disebut merupakan sebuah kaleng yang dibungkus menggunakan kertas. Saat penemuan itu, tim gegana langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Sementara itu, Munarman menegaskan bahwa dirinya tak punya kaitan dengan benda mencurigakan bertuliskan FPI Munarman. Telah menghasilkan orang-orang besar ya, seperti Adnan Buyung Nasution, kemudian Mulia Lubis, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Bambang Wijoyanto ya. Di situ orang-orang terkenal sebagai pejuang dan pembela hak asasi manusia. Jadi wajar kalau misalnya FPI salah satu tumpuannya adalah Munarman. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kita tidak menjadi bangsa yang sebentar-bentar hobi sekali untuk memenjarakan orang hanya karena orang itu bersuara keras. Bersuara keras, berbeda pendapat dengan kekuasaan maupun aparat kekuasaan. Dalam konteks ini kita tahu bahwa Munarman bersuara keras terhadap pernyataan Polda Metro Jaya, Kapolda yang mengatakan ada tembak-menembak dan ada senjata yang dibawa Laskar FPI. Munarman bahkan menantang, coba kita sama-sama cek, kan kalau dia senjata ada registernya, kita coba lihat milik siapa senjata tersebut. Nah, belakangan keterangan Polda sendiri melalui Kabid Humasnya kan berubah, yaitu bukan senjata asli, original ya, tetapi senjata rakitan. Jadi sobat era sekalian, kita tentu tidak bisa membiarkan ketidakadilan berjalan di muka bumi ini termasuk di Indonesia. Jadi kita sebagai anak bangsa, terlepas dari aliran politiknya, mau cebong, mau kampret ya, mau kanan, mau kiri, sepanjang bahwa ada ketidakadilan, ada penegakan hukum yang tidak benar, misalnya ada tragedi kemanusiaan, ada pelanggaran HAM berat, misalnya penghilangan nyawa secara di luar hukum, yaitu unlawful killing atau extrajudicial killing, maka sebagai anak bangsa wajib bagi kita untuk menuntut keadilan dan mengawasi proses agar jangan sampai justru yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Jadi mudah-mudahan Munarman tidak menjadi target berikutnya untuk dikandangkan dalam tanda kutip hanya karena dia bersuara keras membela kepentingan FPI karena dia berasal dari organisasi FPI dan juga keluarga korban yang sekarang pastinya menanti keadilan. Kalau para korban, 6 korban kita tidak tahu, ya insya Allah
kalau mereka benar, mereka berjuang, mereka menjadi syuhada, dan mereka sudah menyelesaikan tugas hidup mereka walaupun di antara mereka berusia sangat muda. Ada yang 20 tahun, 21 tahun, yang paling tua, yang paling berumur hanya 33 tahun. Tetapi kalau mereka benar, mudah-mudahan surga ganjaran bagi mereka.